wisdom, kebijaksanaan. Abundance of knowledge does not teach man to be wise. Jadi banyaknya pengetahuan tidak akan mengajari orang untuk bijaksana. Nah, ini kritik pada kita yang hanya maunya mengoleksi pengetahuan. Keponya luar biasa tapi hidupnya tidak jadi lebih baik. Mengoleksi pengetahuan tapi pengetahuan itu hanya jadi ingatan di kepalanya yang tidak manfaat, tidak mengefek pada kebaikan hidupnya. Jadi banyaknya pengetahuan tidak serta-merta membuat orang jadi bijaksana. Tidak harus kamu kaget kalau ada orang yang apa saja ngerti, ditanya apa saja bisa jawab. Belum. Dia bijaksana kalau apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia tahu melahirkan hikmah, kebijaksanaan dalam kehidupannya. Itu baru disebut orang bijaksana. Kalau hanya tahu saja belum disebut bijaksana. Karena kalau sekedar tahu, anak kecil juga bisa menghafalkan teori-teori, menghafalkan konsep-konsep, kemudian disampaikan ulang. Oke, jadi tidak sekedar tahu. Yang kedua, those who love wisdom must investigate many things. Orang yang cinta kebijaksanaan, berarti para filosof, itu bukan orang yang hanya ikut saja apa yang ada di sekelilingnya, tapi juga investigate. Dia meneliti, dia juga menyelami banyak hal. Jadi filosof itu tidak cuma membaca dari luar, tapi juga menyelami ke dalam. Jadi those who love wisdom must investigate many things. Harus menginvestigasi banyak hal. Oke, itu sama. Di bawah juga ada those who love wisdom must investigate many things. Apa yang dilakukan applicant for wisdom do what I have done. Orang yang menjalankan kebijaksanaan pasti melakukan apa yang sudah aku lakukan. Apa yang aku lakukan? Inquire within. Apa yang diinvestigasi pertama-tama? Menginvestigasi diri sendiri. Membaca, menyelami diri kita sendiri. Hasilnya apa? Itu kalimat terakhir. People ought to know themselves. Orang harus tahu tentang dirinya. Tapi pada akhirnya yang akan dia simpulkan adalah I am as I am not. Aku ternyata bukan aku. Jadi kalau kita menyelami diri, ketemunya biasanya aku yang bukan aku. Kenapa? Karena kita itu biasanya menganggap diri kita itu bla 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 bla. Tapi begitu kita selami, ternyata tidak begitu. Jadi I am as I am not. Oh, ini termasuk oposisi tadi. Jadi ternyata aku itu bukan aku. Kamu menganggap dirimu bijaksana, kamu menganggap dirimu mahasiswa yang tekun, yang rajin, prospek ke depan cerah. Itu begitu kamu selami dirimu, ternyata tidak begitu, Pak. Baru sadar saya. Ternyata saya selama ini kegeeran, Pak. Tak anggap aku itu penting gitu. Ternyata sama sekali tidak. Tak anggap teman-teman itu kalau muji-muji saya itu benar-benar muji. Ternyata basa-basi. Tiap ketemu kok bilangnya, wah tambah ganteng aja. Ternyata basa-basi, Pak. Saya baru sadar sekarang. Nah, itu I am as I am not. Dari mana kesimpulan itu muncul? Inquire within tadi. Kita
menelaah ke dalam diri. Dan itulah yang dilakukan seorang filosof yang love wisdom, yang tidak sekedar mengoleksi pengetahuan. Jadi jangan cuma mengoleksi pengetahuan, tapi bacalah. Apa yang dibaca dirimu sendiri. Kalau sudah membaca diri, apa yang ditemukan? I am as I am not. Ternyata aku ini bukan aku.